Shalom sahabat Quick Devotion, senang sekali bisa ketemu lagi dalam renungan harian hari ini. Di tengah situasi hidup yang penuh ketidakpastian, banyak hal yang bisa bikin kita takut, cemas, bahkan khawatir. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan takut, tetap percaya. Kisah dalam Markus 5 ayat 36 berkata, jangan takut, percaya saja. Kata-kata ini Yesus ucapkan kepada Yairus, seorang pemimpin rumah ibadat, yang datang dengan hati penuh harapan agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Namun sebelum mereka sampai, datanglah kabar buruk, anak Yairus sudah mati. Semua orang menilai situasi itu sudah berakhir, tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi Yesus menegaskan sesuatu yang berbeda, jangan takut, percaya saja. Perkataan Yesus ini sangat kuat. Dia ingin menegaskan bahwa kuasa iman jauh lebih besar daripada keadaan yang tampak. Manusia bisa berkata tidak ada harapan, tapi Yesus berkata masih ada harapan. Dunia bisa berkata semuanya sudah selesai, tapi Yesus berkata aku punya kuasa untuk membangkitkan. Sahabat, takut itu wajar. Takut adalah reaksi alami manusia ketika menghadapi sesuatu yang besar, tidak pasti, atau di luar kendali. Kita bisa takut gagal dalam pekerjaan, takut menghadapi masa depan, takut kehilangan orang yang kita kasihi, takut ketika mendengar berita buruk tentang bangsa kita, bahkan takut dengan kondisi dunia yang semakin hari semakin kacau. Tapi Tuhan tidak ingin kita hidup dikendalikan oleh rasa takut. Ia mau kita belajar percaya. Percaya bukan berarti kita menutup mata dari realita. Percaya bukan berarti kita mengabaikan masalah. Percaya berarti kita memandang kepada Yesus yang lebih besar daripada segala realita. Percaya berarti kita tetap berdiri teguh, sekalipun keadaan tidak berpihak. Percaya berarti kita yakin bahwa di balik awan gelap, ada matahari yang tetap bersinar. Di balik semua kegelapan, ada terang Kristus yang sanggup menolong. Kita sering berpikir bahwa iman itu hanya tentang percaya ketika segalanya baik-baik saja. Tetapi iman sejati justru diuji ketika keadaan begitu sulit. Saat bangsa kita menghadapi krisis, kerusuhan, perpecahan, atau ancaman apapun, kita mungkin tergoda untuk takut. Namun Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Artinya kita tidak boleh membiarkan ketakutan mendikte cara kita hidup, tetapi kita harus membiarkan iman memimpin langkah kita. Tuhan tetap pegang kendali. Tidak ada yang luput dari pengawasannya. Dia tidak pernah terlambat menolong, dan kuasanya tidak pernah berkurang. Iman membuat kita berani berdiri dalam doa ketika dunia memilih panik. Iman membuat kita melihat kemenangan ketika orang lain hanya melihat kehancuran. Iman membuat kita bisa berkata, aku percaya Yesus sanggup. Percaya itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan percaya, Yairus melihat anaknya dibangkitkan. Dengan percaya, Petrus bisa berjalan di atas air. Dengan percaya, kita juga bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup pribadi kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Sahabat, hari ini apapun yang sedang kamu hadapi, Tuhan mau berkata hal yang sama kepadamu. Jangan takut, percaya saja. Mari kita satukan hati, berdoa bagi bangsa Indonesia. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengangkat bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hanya Engkau yang berdaulat atas langit dan bumi, dan hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa ini. Tuhan, kami berdiri di celah untuk Indonesia. Kami hancurkan setiap roh dan kuasa kegelapan yang berusaha menguasai negeri ini. Setiap roh maut, kecelakaan, kekerasan, pemberontakan, perpecahan, ketidakteraturan, kebencian, dan pertumpahan darah. Kami ikat, kami gagalkan, dan kami musnahkan semua rencana jahat musuh di balik kekacauan dan kerusuhan. Setiap panah api si jahat yang hendak diluncurkan, kami padamkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada senjata yang ditempa melawan Indonesia yang akan berhasil, karena bangsa ini berada di bawah perlindungan darah Anak Domba Allah. Kami juga melepaskan kuasa darah Yesus menutupi seluruh negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kami mohon Bapa, kirimkan malaikat-Mu yang perkasa untuk berjaga di setiap kota, setiap provinsi, setiap jalan raya, setiap gedung pemerintahan, dan setiap tempat strategis. Biarlah malaikat-Mu membuat pagar api perlindungan sehingga segala kuasa kegelapan tidak bisa menembusnya. Kami juga berdoa khusus bagi aparat keamanan, TNI dan Polri yang berjaga dan bertugas. Tuhan, kuatkan mereka, berikan mereka hikmat, kesabaran, dan hati yang penuh kasih dalam melaksanakan tanggung jawab. Lindungi mereka dari setiap serangan, jebakan, dan bahaya.
Kami juga berdoa bagi para demonstran. Tuhan jamah hati mereka. Biarlah tidak ada korban jiwa, tidak ada kecelakaan, tidak ada pertumpahan darah, dan tidak ada kematian. Kami mohon Tuhan, turunkan roh damai dan kasih-Mu, sehingga setiap aksi berjalan dengan tenang dan terkendali. Kami lepaskan berkat kehidupan Kristus atas bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau berdaulat sebagai Raja segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuan. Kami akui hanya Engkau yang memegang kendali atas negeri ini. Kami lepaskan shalom-Mu, damai sejahtera yang melampaui segala akal, atmosfer kerajaan surga, hujan pertobatan, gelombang keselamatan, dan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kota dan pulau di Indonesia. Kami berdoa agar pemerintahan dipenuhi dengan takut dan gentar akan Allah. Biarlah para pemimpin negeri ini tidak mengandalkan hikmat sendiri, tetapi mengandalkan hikmat dari sorga dalam setiap kebijakan dan keputusan. Kami mohon Tuhan, hentikan setiap demonstrasi yang mengarah pada kekacauan. Gantikan dengan kedamaian, jalan damai dan pembicaraan terbuka antara pemerintah dan rakyat. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang mau mendengar suara rakyat, dan bangkitkan rakyat yang mau menghormati pemerintah. Kami berdoa supaya tidak ada tindakan destruktif atau anarkis. Semua fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, kantor dan infrastruktur tetap aman, terpelihara persempurna, dan tidak mengalami kerusakan. Bapa, kami percaya masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh tangan-Mu yang berdaulat. Kami percaya ada rencana besar-Mu atas negeri ini. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, bangsa yang menjadi terang di Asia bahkan sampai ke ujung bumi. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Quick Devotion, jangan takut, tetap percaya. Tuhan pegang kendali atas hidupmu dan juga atas bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu selalu update konten terbaru. Tuhan Yesus memberkati.